Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Menghadapi pertanyaan Ye Beijing, Xiaoyan tidak menjawab, tetapi berpura-pura mabuk. Sekarang saatnya untuk klon Sensi, saya khawatir hanya masalah waktu sebelum terungkap, jadi jangan berpura-pura. Saya hanya berpikir bahwa Anda tidak memiliki pertumbuhan kekuatan yang mulia reinkarnasi doppelganger sama sekali. Bagaimana bisa begitu cepat? Anda adalah yang mulia Buddha reinkarnasi. Ye Beijing memandang Xiaoyan Xiao, dengan senyum imut dan berperilaku baik di wajahnya, jangan khawatir. Tidak peduli apa kekuatanmu, aku tidak akan membencimu. Penglihatan gadis hai-hai yang baik Xiaoyan berhenti menyangkalnya, karena itu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin dia tidak melihat kekuatan Beijing dalam semalam, ditambah dengan monster tua yang telah bertahan sejak periode Zunsang, Xiaoyan memiliki terlalu banyak kekurangan yang terungkap, saya khawatir dia sudah menebaknya. Jadi setelah mengikuti Xiaoyan dan terungkap, Ye Beijing menutupi wajahnya dan cenderung bergerak, yang indah, dan itu sangat indah dengan senyum dan senyuman. Jika cermin utara kelapa melihat penampilannya dalam cahaya bunga persik, itu menakjubkan. Tidak ada keraguan tentang keindahannya, tetapi premisnya adalah Anda tidak mengerti pinggang Willow, dibungkus dengan sutra hijau, samar-samar berbaring, ditambah sosok bergelombang, dekaden dan galak, terlihat sangat anggun. Pada saat ini Beijing menari di malam hari, di depan Xiaoyan, menari dengan postur menawan, bergerak dan lembut, seperti kembang sepatu, setiap gerakan dapat menggerakkan hati sanubari pria, bahkan Xiaoyan sedikit tidak bisa menahannya. Dia melihat ke bawah dan menemukan bahwa ada sesuatu yang tidak beres, jadi dia dengan cepat mencoba menggunakannya dan menekannya, tetapi menemukan bahwa miopia tidak berguna. Meskipun pikirannya pusing, kesadarannya masih jernih, dan dia segera bereaksi. Selain minuman dewa baru dalam anggur ini, ada Xiaoyan lain yang melihat industri fisiognomi. Beijing Zhengse bertanya, bukankah Gongzi memiliki masalah itu? Saya menambahkan sedikit obat ke dalamnya. Apa yang Xiaoyan berdiri tiba-tiba, Ye Beijing berseru, menatap selangkangan Xiaoyan, dan segera matanya berbinar, dan itu akan berhasil. Keluarga budak putranya bersedia kapan saja, dan Xiaoyan merasa malu dan segera duduk lagi. Mengalirkan napas di dalam tubuh, kekuatan jantung nyala api sudah cukup untuk menekan efek obat, mengapa turun lagi? Apakah karena Anda tidak memiliki cukup kekuatan? Anda minum beberapa teguk lagi untuk dicoba. Pada saat ini, Xiaoyan membuka matanya, menatap Ye Beijing dengan wajah tak berdaya, dan meletakkan wajahnya yang cantik di dekat danau di aulanya, dan menatap Xiaoyan dengan sepasang mata besar tepat ketika suasana ini membuat Xiaoyan merasa sedikit malu. Tiba-tiba pada saat ini, keduanya sedikit terkejut. Sekarang identitas kedua belah pihak telah tersebar, tidak perlu peduli menyembunyikan apapun, Su Yu, yang memiliki telapak tangan yang hangat, muncul di tangannya, dan mengadakan pertemuan dengan lampu berkedip. Sudut mulut Xiaoyan naik tanpa sadar, dan dia sedikit tidak senang untuk Jin. Sungguh, saat ini, Xiaoyan yang penuh kebencian bahagia di hatinya. Saya tidak menyangka akan begitu tepat waktu, hanya saja dia berjalan di tengah api dan air, dan mari kita lihat mengapa pertemuan diadakan kali ini. Melihat malam Jiangfu, Beijing Xiaoyan memilih untuk mengabaikan pikirannya, dan ketika dia pindah, dia memasuki ruang domain Dewa Kekacauan, dan tarikan jiwanya datang. Xiaoyan datang ke domain Dewa Kekacauan, yang sudah agak akrab, dan itu masih 9 platform batu dengan angka tertulis di atasnya. Kali ini, Xiaoyan adalah orang pertama yang datang ke domain Dewa Kekacauan, dan kemudian bersumpah bahwa setelah mereka berempat masuk ke sini, mereka diam-diam tidak berbicara, tetapi memilih untuk diam. Meskipun mereka sudah saling mengenal dalam kenyataan, hubungan ini ada di sini, dan yang terbaik adalah tidak membiarkan orang lain menebak. Lagi pula, saya belum tahu untuk apa pola ini, apakah ini benar-benar hanya pertukaran informasi sederhana tentang situasi dan informasi dunia masing-masing. Setiap orang memiliki jawaban dalam pikiran, apa peran bertukar informasi? Apa gunanya mendapatkan informasi dari dunia lain? Itu bukan hal yang baik untuk dunia ini, tampaknya Anda dapat melindungi dunia Anda sendiri dengan lebih baik. Tetapi sebenarnya tidak, jika ada orang dengan niat buruk, informasi ini akan digunakan. Jadi untuk apa mereka berkumpul di sini, saling membantu dan tumbuh bersama. Namun, pasti ada alasan lain di balik ini,
dan jawabannya hanya diketahui. Karena dia adalah penyelenggara di sini, apa tujuannya adalah dia Xiaoyan Lotus Leaf Beijing adalah yang pertama masuk, dan kemudian mulai berkumpul di platform batu satu demi satu, sampai ada sosok Yulan berdiri di 9 platform batu. Mari kita mulai rapat, dan sebagai penyelenggara, dia tidak berpartisipasi dalam rapat, tetapi hanya memberikan beberapa tugas. Xiaoyan berhasil menyelesaikannya dan juga mendapat dorongan palsu. Sebelum kenangan dimulai, saya punya berita untuk diberitahukan kepada Anda, yaitu, ada suara rendah dan kacau di antara kita. Begitu kata-kata ini keluar, semua sosok itu terdiam. Zhang Nes Xiaoyan tahu sesuatu dalam pertemuan terakhir, dan dia melihat bahwa itu nyata. Long Mills juga seorang spoiler, tidak ada yang tahu apa yang mereka lakukan, dan peran mereka adalah menyeimbangkan hidup dan mati makhluk di dunia Fesi. Dia tidak peduli di mana perangnya, mereka hanya Ling Xiaoyan. Apa yang tidak saya duga adalah bahwa di antara 9 dari mereka, ada keberadaan divisi Mi Panjang, yang pertama yang bisa dikesampingkan, dan kemudian seperti ini, dan ada 7 yang tersisa. Meskipun yang kedua adalah yang pertama berbicara tentang pelacakan Changxi, ini tidak berarti bahwa dia dapat mengesampingkan kecurigaan. Tidak mudah untuk menemukan Changxi dari ketujuh ini, dan bahkan jika dia tahu kemampuan Changxi, siapa yang bisa menjamin bahwa dia dapat mengurangi bagaimana pertemuan dapat dimulai. Begitu semua orang selesai berbicara secara bergantian, mereka membalas semua kata-kata mereka. Benar-benar tidak terduga, Chang Nes, yang telah saya lacak begitu lama, berada di antara kita. Tidak peduli siapa di antara kalian yang memprovokasi saya, perang alam Dewa 9 Surga pasti akan diburu sampai akhir. Hua Ken kedua adalah yang pertama berbicara. Sejak awal, dia tampaknya membenci Chang Misi sampai ke intinya, dan itu pasti partisipasi Chang Misi, yang menyebabkan perselisihan di alam Dewa 9 Surga. Pantas saja ternyata sebelum Among Us, Penny mengatakan bahwa tidak ada perselisihan di alam Suan Surgawi Barat. Sejak pertemuan itu, transformasi damai dari dua ras dewa dan iblis, yang telah diam selama ribuan tahun, telah rusak. Saya tidak tahu. Tapi mungkin para dewa dan iblis dari alam Suan Surgawi Barat, perselisihan antara kedua klan juga karena mereka. Saya pikir kontroversi itu semua karena umur panjang ini, dan itu harus ditemukan di antara kita, dan ketika giliran Ratu Ketiga, nadanya tidak setenang sebelumnya, dan dia sepertinya telah menangkap petunjuknya. Segera berkata dengan marah, saya dapat yakin di alam jamur iblis abadi bahwa sekarang penghalang dunia telah diperbaiki. Mungkin seperti yang dikatakan semua orang, itu juga terkait dengan Mi ini, bagaimanapun, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Untuk pertempuran dunia, model Bangsian rajin, tetapi nyatanya tidak begitu penting. Saya tidak tertarik dengan itu. Keempatnya mengatakan bahwa dia juga menjelaskan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan Chang Miji. Xiaoyan mempercayai kalimat terakhir ini, karena dia juga pernah ke alam jamur iblis abadi di Beijing setelah melihat Guoye, atau benar-benar mengabaikan alam kuno iblis abadi, dan sepertinya hanya ada pria di benaknya. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.